Administrasi Umum Nusa Tenggara Timur, Bapak Samuel Halundaka. Pro 1, Kanal Inspirasi. Selamat pagi Pak Samuel, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Baik, ini liburannya di rumah atau sedang mengunjungi destinasi wisata nih Pak Samuel? Saya bersama keluarga baru kembali kemarin tadi malam. Tadi malam jam 8 baru tiba di Kupang. Kita mengunjungi beberapa tempat destinasi wisata di Selatan Timur sesuai instruksi Bapak Gubernur Bapak Victor Bungtil Leskodat bahwa ASN selama masa libur yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri ini kita tidak bisa hanya duduk-duduk di rumah, tapi kita harus mencari waktu yang tepat ini untuk mengunjungi destinasi wisata yang sudah diinstruksikan oleh Bapak Gubernur pada tanggal 28 April itu. Oke, baik. Nah, ini sudah menjalankan kewajibannya nih Pak ya, tinggal menuangkan dalam laporan nanti Pak Samuel ya. Ya, siap. Oke, baik. Dan perlu diingat juga bahwa Bapak Gubernur itu kan sementara berada di desa-desa sekarang bersama keluarga. Oke, sedang juga mengunjungi destinasi wisata nih Pak Samuel ya. Ya. Oke, nah bisa diinformasikan kepada pendengar nih, apa maksud dan tujuan dikeluarkannya surat edaran ini? Cukup unik dan menarik nih Pak ya, di masa liburan, kemudian juga bisa mengunjungi tempat-tempat wisata, dan ini dimasukkan dalam sebuah laporan yang akan diserahkan kepada Gubernur Victor Bungtil Leskodat. Baik, jadi begini, ini suatu ide yang sangat luar biasa oleh Bapak Gubernur sesuai dengan hasil rapat dengan pimpinan perangkat daerah pada tanggal 27 April yang lalu. Gubernur meminta supaya kita semua ASN, memang pertama itu ingin supaya kalau boleh hanya pejabat administrator, tapi akhirnya ini direspon oleh semua ASN. Bahkan bukan ASN saja. Yang di Kota Kupang ini kita lihat bahwa semua organisasi-organisasi sosial pun berlomba-lomba untuk menuju ke destinasi wisata. Akhirnya tempat destinasi wisata yang terdekat di daratan timur ini penuh. Dan hitungan-hitungan kami kemarin bersama dengan Dinas Pariwisata dari Kabupaten Timur Tengah Selatan itu kurang lebih setiap hari dari tanggal 28 sampai kemarin itu terus itu sekitar 300 sampai 400 mobil yang terus bergantian karena memang lokasi itu belum aksesnya juga belum terlalu baik sehingga perlu ada antrian kendaraan di sana. Tapi memang benar-benar luar biasa respon daripada aparatur sipil negara itu sangat luar biasa, dan itu dilakukan sampai hari ini. Sampai saat ini mereka masih ada yang naik untuk bercamping sampai pada hari Minggu nanti. Oke, jadi memang ini mendapatkan sambutan positif Pak ya dari ASN yang ada di Nusa Tenggara Timur. Oke. Ya, betul. Baik. Jadi begini, memang kita tahu bahwa kita sepanjang 1-2 tahun terakhir ini kita dihantam habis-habisan beruntun oleh bencana yang melanda Nusa Tenggara Timur dan bahkan dunia juga COVID-19. Setelah COVID kita dihantam lagi oleh badai seroja, habis dihantam lagi COVID. Tapi kondisi ini tidak terganggu bagi masyarakat kita untuk tetap berjuang agar mampu mempertahankan hidup secara ekonomi di tengah-tengah cobaan yang dahsyat ini. Peluang ini yang membuat Bapak Gubernur melihat bahwa ini harus tidak bisa masyarakat berjalan sendiri. Masyarakat harus didampingi, harus didukung oleh pemerintah, sehingga ada segitiga yang harus dilihat positif adalah bagaimana peran pemerintah, bagaimana peran masyarakat dan dunia usaha dalam mempertahankan ekonomi masyarakat pada saat-saat seperti begini. Oke, baik. Nah, untuk destinasi wisata ini sendiri Pak Samuel, apakah bebas memilih ataukah ada tadi yang saya dapatkan informasi ada 7 destinasi wisata estate yang dikembangkan oleh Pemprov NTT Pak Samuel? Iya, ini ada 7 destinasi wisata, itu betul. Tetapi ASN bebas memilih.
bersama keluarganya. Karena kita tahu bahwa memang kondisi perekonomian masyarakat ini kan sangat sangat terpuruk sekali. Sehingga ASN diminta untuk melihat destinasi-destinasi yang baru. Memang kita tahu bahwa sekitar kurang lebih ada 875 destinasi wisata yang ada. Selain 7 destinasi wisata yang sudah disebutkan, tetapi sisa-sisanya ini merupakan bagian daripada destinasi wisata yang dituju oleh ASN kita di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oke, baik. Nah, untuk 7 destinasi wisata estate yang saat ini sedang dikembangkan oleh Pemprov NTT ini apa saja nih Pak Samuel? Mungkin bisa diinformasikan? Bagaimana? Di mana saja atau lokusnya di mana saja nih Pak untuk 7 destinasi wisata estate yang saat ini sedang dikembangkan oleh Pemprov NTT? Oh iya, jadi selain di Labuan Bajo, kemudian di Ende, ada juga yang ada di Kabupaten Kupang, ada juga destinasi wisata yang di Rote, di Alor, di Sumba seluruhnya ya. Sumba seluruhnya itu banyak destinasi wisata yang dilihat. Kemudian ada juga yang di Belu, Selatan Flores, hampir semua. Dan itu semua dituju oleh ASN kita sesuai dengan kondisi fiskal mereka yang ada. Jadi mereka pergi bersama keluarga. Jadi satu keluarga itu sekitar 4 orang, 5 orang dari ASN itu sendiri. Sehingga memang kelihatan terasa sekali Kota Kupang ini sepi. Sepi sekali karena saat libur Hari Raya Idul Fitri ini juga dilakukan untuk mengisi waktu liburan bersama keluarga mengunjungi tempat-tempat wisata. Oke, semuanya keluar kota ini juga tentu mendatangkan penghasilan dan peningkatan ekonomi nih Pak Samuel bagi destinasi yang dikunjungi nih. Ini yang dipikirkan oleh Bapak Gubernur kita bahwa memang hal ini yang sangat penting karena kita harus menopang ekonomi masyarakat itu dengan cara-cara seperti ini. Ini cara-cara yang cepat dan saya pikir terasa sekali bagi saudara-saudara kita yang ada di desa bahwa lokasi-lokasi mereka dimanfaatkan, jualan-jualan mereka dibeli oleh para ASN yang datang dan mereka antusias untuk membantu menolong melihat masyarakat-masyarakat yang sementara terpuruk dari perekonomian ketika pada COVID dan pada seron ini. Oke. Nah kemudian Pak ini juga hal menarik nih, selain kita mengunjungi wisata, para ASN ini juga diminta untuk membuatkan laporan. Nah boleh diceritakan apa yang perlu dilampirkan atau disampaikan dalam laporan ini yang mungkin bisa menjadi catatan nih bagi pemerintah Provinsi NTT sendiri? Ya baik, jadi begini, Bapak Gubernur meminta setelah saya sepulang dari berlibur selama beberapa minggu, itu sekitar 1 minggu lebih, setelah para ASN ini diminta supaya membuat laporan-laporan yang sepanjang ada di dalam perjalanan mereka, mulai dari perjalanan sampai ke titik destinasi yang mereka tuju. Nah, laporan-laporan ini seperti tulisan yang melihat bahwa bagaimana apa yang terjadi di masyarakat, apa yang sudah berjalan di masyarakat, kemudian potensi-potensi apa yang harus dikembangkan, dan masalah-masalah apa yang ada di tengah-tengah masyarakat. Laporan ini dibuat tertulis. Dan setelah dibuat tertulis, didokumentasikan dengan data-data yang akan diinternalisasi di masing-masing perangkat daerah yang berisikan tentang deskripsi lokasi itu. Jadi setelah itu nanti ini bukan sampai di situ, Ibu. Jadi melihat ada strategi perkembangan apa itu nanti dibuat satu kesimpulan dan nanti akan dibaca oleh Bapak Gubernur. Itu pasti Bapak Gubernur tidak baca. Jadi semua laporan yang sudah diinternalisasi di semua perangkat daerah itu akan dibuat dalam satu dokumen, dalam satu laporan yang sudah dibuat, dan akan dikirim ke Biro Administrasi Pimpinan untuk
serahkan kepada Bapak Gubernur. Dan pasti Bapak Gubernur akan baca. Dan setelah membaca itu akan memberikan satu semacam reward penghargaan kepada ASN yang memang mempunyai tulisan yang terbaik. Itu akan diberikan penghargaan. Dan ini yang menjadi hal yang luar biasa. Jadi kita sudah diajar untuk mulai mencintai literasi dalam karya tulis yang terus dikembangkan oleh para ASN nanti. Oke, ini jadi sekali bertindak 2-3 pulau terlampau ini Pak Samuel ya? Iya, benar sekali ya. Oke, jadi memang follow up dari laporan itu adalah dengan perbaikan yang akan dilakukan oleh pemerintah provinsi ya dalam pembenahan destinasi wisata. Seperti itu Pak Samuel? Ya, jadi Bapak Gubernur tidak melakukan sendiri dalam kunker-kunker yang sudah dilakukan selama ini, ingin memberikan kesempatan juga kepada aparatur sipil negara yang sebagai aktor-aktor juga di dalam proses pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melihat langsung lokasi. Oh, ini ternyata yang kami lakukan sudah sampai di sini. Oh, ini permasalahannya seperti begini. Solusinya apa? Oh, ini ada yang harus dibuat karena strateginya lebih bagus lagi kalau kita lebih tingkatkan lagi pelaksanaan program pembangunan di daerah-daerah destinasi wisata ini. Baik, jadi ini memang pengawasan bersama ya oleh seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur sendiri nih Pak Samuel ya, sebuah terobosan yang luar biasa nih. Iya, sebagai pelayan masyarakat tentunya tidak hanya berada di belakang meja di ruang ber-AC saja. Itu telah diingatkan kepada kita oleh Bapak Gubernur bahwa kita harus berada di masyarakat. Jangan masyarakat hujan-hujanan kita ini pakai payung, tidak boleh. Kita juga harus sama-sama merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Karena masyarakat adalah ujung tombak pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Baik. Nah, Pak Samuel, selain mengunjungi destinasi wisata, para ASN ini juga diminta untuk melihat proyek pembangunan yang sedang berjalan. Sama juga dengan maksud yang sama atau seperti apa nih Pak Samuel? Ya sama. Jadi proyek-proyek pembangunan yang ada di Nusa Tenggara Timur itu terus. Jadi selain destinasi wisata, proyek-proyek yang sedang berjalan itu dilihat baik itu proyek seperti infrastruktur, jalan, saluran irigasi, terus embung-embung. Ini kan kepentingan untuk masyarakat semua. Jadi ASN itu pergi sana untuk melihat itu. Jadi bukan hanya ASN yang seluruh ASN yang kebetulan dia lewat dari destinasi wisata, ada proyek-proyek pembangunan yang ada di masyarakat itu ditulis semua, didokumentasikan semua dan dibuat dalam satu laporan kepada Bapak Gubernur. Dan sekali lagi Bapak Gubernur akan membaca laporan-laporan itu secara baik. Oke. Baik, terima kasih Pak Samuel untuk informasinya pagi hari ini. Ini literasi menulis juga berjalan dengan baik nih Pak Samuel ya. Semoga ini terobosan baru yang bisa membantu pemerintah provinsi juga nih dari masyarakat, dari ASN yang turun langsung ke lapangan nih Pak dalam tanda petik nih. Ya betul, terima kasih. Jadi kita tidak boleh bersantai-santai, sama kita harus terus mengejar untuk menuju pada NTT bangkit menuju masyarakat sejahtera dalam lingkungan negara kesatuan Republik Indonesia, dan kita tetap optimis bahwa walaupun COVID-19, walaupun badai seroja dan walaupun dihantam lagi COVID, tetap terus maju, pantang mundur. Optimisme ini terus dikobarkan, terus disemangati oleh Bapak Gubernur bahwa jangan takut, bahwa kita selalu dituntun oleh Tuhan. Kita jalan terus karena Tuhan sedang menguji kita. Oke, baik. Terima kasih Pak Samuel untuk waktunya pagi hari ini. Selamat berlibur bersama keluarga dan selamat mempersiapkan laporannya Pak ya. Ya, terima kasih. Ya, sampai jumpa. Salam sehat. Salam sehat, salam tangguh. RRI Radio Tangga Bencana.